Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, mata kuliah pemerintahan daerah. Saya sendiri di sini bersama rekan saya, yaitu ada Mas Suryo dan Mas Irfan. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, perkenalkan nama saya Suryo Kusumo dengan NPM akhir 169. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ibrahim, NPM akhir 258. Baik, terima kasih atas rekan-rekan kami. Kami dalam diskusi kali ini membahas tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana asas penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya desentralisasi, lalu yang kedua dekonsentrasi, lalu yang ketiga adalah tugas pembantuan. Terkait desentralisasi, mungkin saya akan alihkan kepada rekan saya yang untuk membahas terkait desentralisasi. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Suryo terkait desentralisasi. Baik, Mas Gibran, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas desentralisasi. Yang pertama, adanya hubungan subordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui sistem pemerintahan dalam negara kesatuan. Itu dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakan saja. Untuk yang kedua, negara kesatuan dengan desentralisasi, yaitu daerah diberikan kesempatan dalam kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang dinamakan daerah otonom. Nah, untuk pengertian desentralisasi itu sendiri, itu merupakan istilah yang luas dan menyangkut penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan pengertian desentralisasi, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama ini ada menurut RDH Kusuma Atmaja. Menurut ia, desentralisasi itu pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Pemilihan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administrasi, organisasi semi otonom, dan organisasi parastatal pemerintah. Nah, terkait dengan desentralisasi sendiri itu, IGD Panja Astawa itu berpendapat bahwa desentralisasi itu bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan daerah, dan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian. Pemerintah melaksanakan desentralisasi ini. Menurut Joseph Riwokaho, alasan-alasan tersebut diantaranya yang pertama ada dilihat dari sudut politik, itu sebagai permainan kekuasaan. Dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja. Yang kedua, dari dalam bidang politik, desentralisasi ini dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat. Dan yang ketiga ada dari sudut teknik organisatoris pemerintah, desentralisasi ini untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dan yang keempat ada dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditemukan kepada kekhususan suatu daerah. Dan yang terakhir dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah dapat lebih banyak secara langsung membantu pembangunan tersebut. Sekian dari penjelasan dari desentralisasi ini, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Gibran. Terima kasih.
Ya, terima kasih terkait pembahasan dari desentralisasi dari Mas Suryo. Cukup menarik terkait desentralisasi dan nanti mungkin apakah terkait Indonesia ini bagus dalam konsep asas desentralisasi atau dekonstruksi atau tugas pembantuan dan lain-lain. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan terkait dekonstruksi. Ya, asas ini terkait keberadaan dekonstruksi ada dua pandangan yang mengemukakan. Yang pertama adalah pandangan yang menganggap bahwa dekonstruksi sebagai salah satu bentuk desentralisasi. Kedua pandangan yang menganggap dekonstruksi adalah sekedar pelunakan sentralisasi menuju ke arah desentralisasi. Bultuis menunjukkan bahwa desentralisasi dan dekonstruksi merupakan dua ujung, yaitu di satu pihak ketergantungan dan pihak lain hubungan atasan dan bawahan. Kedua ujung ini hanya dipakai sebagai titik pangkal untuk memperbandingkan secara tajam kedua bentuk tersebut. Dari pengertian dari yang dikemukakan oleh Philippus M. Hanjon mengatakan dekonstruksi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu. Pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan. Menurut Utang Rasidin, dasar pertimbangan dan tujuan dilaksananya dekonstruksi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. 2. Terpeliharanya komunikasi sosial, kemasyarakatan, dan sosial budaya dalam sistem administrasi bernegara. Terpilihnya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya keutuhan negara. Salah satu fungsi dekonstruksi yaitu mengurangi pergolakan daerah atau yang bisa disebut sebagai force of localism dan mengusahakan keragaman dalam pengambilan keputusan di seluruh wilayah negara. Hal tersebut berbeda dengan political decentralization yang didesain untuk merefleksikan berbagai keberagaman karakteristik persoalan dan kebutuhan daerah. Menurut Cema dan Rondinelli, ada dua tipe kelembagaan dalam melaksanakan dekonsentrasi, yaitu field administration dan local administration. Field administration menggambarkan tingkat dekonsentrasi yang paling tinggi dibandingkan local administration. Field administration diwakili keberadaan pegawai dari instansi vertikal, pemerintahan pusat yang bekerja di lingkungan daerah. Keberadaan mereka merupakan diskresi dan pengawasan langsung dari pemerintahan pusat. Sedangkan local administration menunjukkan bahwa pemerintahan daerah dalam suatu wilayah merupakan agen wakil dari pemerintahan pusat, biasanya institusi eksekutif daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait asas dekonsentrasi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan kepada Mas Irfan terkait tugas pembantuan. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Mas Irfan. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari teman-teman, di mana memulai dari asas desentralisasi yang kemudian dilanjut oleh asas dekonstruksi. Kemudian akan saya lanjutkan asas selanjutnya yaitu tugas pembantuan. Pada hakikatnya daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga ditetapkan oleh pemerintah daerah di tingkat atasnya. Yang dimana pengertian tugas pembantuan diberikan beberapa ahli, yaitu antara lain menurut Irawan Sujito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur atau dapat pula berupa tugas eksekutif. Yang dimana berartian bahwa daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pada yang menugaskan. Kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu dari Amra Muslimin. Dia menafsirkan bahasanya tugas pembantuan adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Pada hakikatnya, tugas pembantuan dilatar belakangi oleh adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah. Kemudian adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat.
dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Di mana untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan pemberian pelayanan dengan mempergunakan asas mendekati konsumen. Dalam konteks pembantuan, ada berbagai urusan yang secara substantif merupakan bidang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, yang dimana penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu agar suatu urusan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Kedua, dalam pelaksanaan dimungkinkan penyelesaian menurut keadaan masing-masing daerah. Ketiga, selain fungsi efisien dan efektivitas, tugas pembantuan dapat juga dipergunakan sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah. Yang terakhir, nomor 4, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintahan untuk menunjang atau membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang bukan tanpa harus mencampuri. Dari saya cukup. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari rekan-rekan saya, Mas Suryo dan Mas Irfan, terkait desentralisasi, lalu dekonsentrasi, lalu tugas pembantuan. Namun, saya akan menarik satu kesimpulan terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, yaitu bahwasannya pada dasarnya suatu negara yang dimana memiliki satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai kota dan daerah, disitulah asas ini baik untuk dilaksanakan karena untuk keterikatan dari pusat dan daerah harus adanya sebuah asas yang menaungi terhadap pelaksanaannya, yaitu terkait desentralisasi, lalu dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Bagaimana pendapat dari teman-teman saya terkait pembahasan ini? Apakah ada satu yang ingin dibahas sekali lagi atau bagaimana dari Mas Surya atau Mas Irfan mungkin? Ya, mungkin saya juga mau menambahkan bahasanya kemajuan negara tentunya akan sangat ditentukan oleh kemajuan dari masing-masing daerah, yang dimana dengan demikian memberdayakan daerah secara tidak langsung akan berarti memajukan negara secara keseluruhan. Jadi analisis sementara saya mungkin asas pembantuan tugas pembantuan itu merupakan asas yang bisa dipertimbangkan untuk diterapkan untuk berjalannya kerjasama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya, Mas. Ya, saya mau menambahkan meskipun untuk terkait asas desentralisasi ini, alangkah baiknya jika misal Indonesia seperti terkena wabah pandemi COVID-19 itu akan terjadi secara mendadak ya. Itu menurut saya sendiri, pemerintah alangkah baiknya menggunakan sistem sentralisasi. Jadi itu terpusat pada pemerintah pusat itu sendiri. Jadi satu arah gitu. Kemarin seperti yang saya lihat itu, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Jadi adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi membuat masyarakat kebingungan terhadap kebijakan mana yang akan diambil oleh masyarakat. Seperti itu Mas Gibran. Terima kasih. Ya, cukup menarik sekali atas pendapat terkait asas ini dari Mas Suryo dan Mas Irfan, bahwa pada dasarnya bisa ditarik sebuah kesimpulan terkait pendapat dan argumen yang disampaikan dari rekan saya, bahwasannya sebuah sentralisasi ini menguntungkan untuk pada saat terjadinya sebuah wabah. Karena pada dasarnya sebuah sentralisasi ini akan memfokuskan pada satu tujuan, di mana satu arahan itu akan lebih baik dibandingkan nanti berbeda arahan. Nah, jika berbeda arahan nanti akan terjadi sebuah ketimpangan, di mana ketimpangan itu mengaitkan terkait kebijakan dan kewenangan. Nah, di sini mungkin bisa diambil sebuah konklusinya bahwasannya segala asas itu baik diterapkan, namun pada saat keadaan yang tertentu dan pada saat yang baik.
Jadi kalau semisal kapanpun harus bisa memakaikan asas desentralisasi, ya dipakai. Kalau semisal pada saat dekonsentrasi mungkin bisa dipakai, atau pada saat tugas pembantuan juga bisa dapat dipakaikan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita. Rekan-rekan saya bagaimana? Apa dicukupkan atau bagaimana? Oke, dari kami bertiga, saya ucapkan terima kasih atas pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.